Santapan Harian, Senin, 25 Januari 2021. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, berikanlah kami pengertian, agar kami dapat memahami dan melakukan perintah-perintah-Mu di dalam firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat 1-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sahabat santapan harian, keberadaan Yesus selalu menarik perhatian banyak orang. Namun kali ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengikuti Yesus, sebab Yesus tidak sedang mengajar di rumah ibadat. Pengajaran Tuhan Yesus saat itu ditujukan kepada orang banyak dan ia mengajar tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus berbicara dan mengajar mereka dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan berbicara tentang hal sehari-hari yang sudah dipahami oleh orang Yahudi pada zaman itu. Dengan menggunakan perumpamaan, ajaran Tuhan Yesus dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Perumpamaan tentang seorang penabur mencerminkan kehidupan masyarakat agraris atau suka bercocok tanam pada masa itu. Seorang penabur biasanya akan menaruh benih di sebuah kantong dan ia akan mengambil segenggam sambil berjalan melintasi ladang. Ia akan melemparkan benih itu ke sisi kiri dan sisi kanan ladang yang dilintasinya. Benih yang dilemparkan oleh penabur itu bisa jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, tempat penuh semak duri, atau bahkan tempat subur. Arti dari perumpamaan ini, sang penabur adalah Yesus sendiri, dan benih yang ditabur adalah firman Tuhan yang diajarkannya. Hasil dari pemberitaan firman Tuhan dijelaskan melalui 4 jenis benih yang jatuh di tempat yang berbeda-beda. Ada orang yang menolak firman Tuhan sehingga tidak bertumbuh. Ada yang tidak berakar mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Ada yang punya hati terbuka, tekun, dan tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Lalu, kita masing-masing termasuk tipe yang mana? Selama mengikuti Yesus, sudahkah kita mengalami perubahan? Apakah kita bersedia diubah? Bagaimana kita merespon firman Tuhan dengan baik? Dan bagaimana kita menerapkan firman Tuhan sebagai prinsip hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon jadikanlah hati kami lembut seperti tanah yang baik dan juga subur, agar benih iman kami dapat bertumbuh, berbunga, dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin.